terang bagi jalanku. Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Bigwai Simajuntak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita hari ini adalah dari Mazmur 22 ayat 23 hingga ayat 31. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, nats khotbah ini merupakan jawaban atas pergumulan dan penderitaan yang dialami Daud, sebagaimana dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Boleh kita baca di ayat 1 sampai ayat 22. Coba kita perhatikan di ayat 1. Bagaimana Daud sangat menderita dan terpukul akibat kehilangan dan ditinggalkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ali debatakku, buasa tung tadi konomuau. Saya madau-dau do hatani anggukon sian hatuauku. Saudara, ada dua macam perasaan yang berkecamuk di dalam diri Daud. Daud merasa kehilangan dan Daud merasa ditinggalkan. Ia sangat terpukul dengan keadaan ini. Yang pertama, perasaan kehilangan. Perhatikan bagaimana Daud menuliskan perasaan kehilangannya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku.
dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian dikatakan Daud di ayat sebelumnya, sebelum ayat yang menjadi khotbah pada hari ini. Ungkapan-ungkapan Daud ini begitu konkret. Ia merasa kacau, tak berarah seperti air tercurah. Ia merasa remuk dan ambruk seolah-olah tulangnya lepas dari sendi. Ia merasa luluh lantak dan menyusut habis seperti lilin yang meleleh. Ia merasa lesu dan layu karena segala kekuatannya menjadi kering. Ia merasa pengap, kehabisan napas seperti orang tercekik, sehingga lidahnya terkulai di rahang. Ia merasa tak berdaya apa-apa, seperti sudah mati. Begitulah rasanya kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang dicintai. Saudara, derita kehilangan ini bisa bermacam-macam. Bisa saja karena kehilangan pekerjaan, kehilangan stamina, kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan seorang sahabat, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan orang tua, bahkan kehilangan suami atau kehilangan istri. Dan penyebab kehilangan itu bisa rupa-rupa. Dan salah satu penyebab yang paling berat adalah kematian. Namun apapun penyebabnya, kehilangan selalu terasa memukul dan menghancurkan. Saudaraku yang terkasih, perasaan kedua adalah merasa ditinggalkan. Bahkan sebenarnya perasaan ditinggalkan ini adalah lapisan pertama dari segala derita kehilangan yang kita sebutkan di atas. Itulah sebabnya Daud menempatkan jeritan merasa ditinggalkan itu sebagai awal mazmurnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu saudara-saudara, reaksi pertama yang timbul akibat merasa ditinggalkan adalah perasaan bingung, tak menentu. Kita merasa kosong dan bengong. Betulkah dia sudah pergi? Mengapa dia pergi? Betulkah aku ditinggalkan? Mengapa aku ditinggalkan? Pada tahap ini kita bagaikan mati rasa. Ibarat pasien dokter gigi yang disuntikkan mati rasa supaya cabut gigi itu tidak menyakitkan. Kita tidak tahu bahwa gigi kita dicabut sampai ke akarnya. Kita tidak tahu bahwa gusi kita berlumuran darah. Kita belum merasakan sakitnya. Tapi beberapa jam kemudian barulah sakitnya itu terasa. Begitulah saudara-saudara dengan perasaan ditinggalkan. Mungkin saat pertama belum dirasakan, tapi kemudian baru terasa. Saudara terkasih, itulah yang dirasakan Daud. Tapi ingat sekali lagi, itu semua hanya perasaan Daud. Itu hanya perasaan dia. Buktinya apa? Buktinya apa yang kita lihat sehingga kita berani mengatakan kalau itu hanya perasaan Daud? Buktinya adalah kesaksian Daud itu sendiri ketika ia mengatakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Bagaimana Daud yang kehilangan dan ditinggalkan
tiba-tiba mau berkhotbah dan memuji-muji Tuhan, tentu ini dua sikap yang bertolak belakang. Melalui kesaksian ini, Daud melihat bukan hanya merasakan lagi bahwa Tuhan yang ia kenal itu bukanlah Tuhan yang suka mengambil dan menghilangkan sesuatu atau seseorang yang dicintai, dan bukan pula Tuhan yang suka meninggalkan. Lebih lanjut, Daud menyaksikan bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang selalu memandang hina dan jijik melihat kesengsaraan orang yang tertindas. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang seperti itu. Bahkan Tuhan sangat membuka hati dan telinganya ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nah, itulah yang kita katakan tadi, sesungguhnya hanya perasaan Daud. Tapi kemudian dia bukan hanya merasa, tapi melihat sendiri bahwa apa yang dia rasakan selama ini tidak demikian yang dia saksikan terhadap Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang dirasakan Daud di sini bisa juga mewakili perasaan kita. Kita bisa merasa ditinggalkan Tuhan. Ada enggak di antara kita yang merasa demikian? Kita merasa dicuekin Tuhan, seperti orang yang cuek misalnya terhadap kita. Kita merasa tidak didengarkan Tuhan, padahal setiap saat kita memanggil dan berseru kepadanya. Kita juga merasa kehilangan. Kita juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya perasaan-perasaan Daud yang dia rasakan itu bisa juga mewakili perasaan kita. Jangan-jangan kita pun saat ini sedang merasakan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi perlu kita ingat, itu hanya perasaanmu saja. Hanya perasaan kita saja. Tuhan yang kita percayai itu tidaklah demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mendengar setiap keluhan yang kita keluhkan. Tuhan yang selalu memahami perasaan dan pikiran kita. Karena itu menjadi tugas kita menyaksikan, memberitakan, mewartakan kebaikan Tuhan yang seperti itu kepada setiap orang, kepada anak cucu kita. Jadi kalau kita merasakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, mungkin bertolak belakang dengan keinginan dan kemauan kita, bukan berarti Tuhan sedang diam, Tuhan tidak peduli. Tetapi jangan-jangan Tuhan sedang membiarkan itu untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita, seperti kata Petrus. Karena itu saudara-saudara, tugas kita untuk memasyurkan kebaikan Tuhan, mulu di hata batak di dok majami tahun, tuhatai, memberitakan Tuhan, dan menjadi tugas kita memuji-muji Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, supaya membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Berkati kami, berkati hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.